Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo moms, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin salah satu menu yang spesial, yaitu menu yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, namun mempunyai pengaruh kuat dari Belanda, yaitu selat Solo. Jadi ternyata Indonesia juga mempunyai bistik Jawa dan mayones Jawa. Sebelum melihat cara pembuatannya, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, karena insya Allah saya akan banyak bagi-bagi resep masakan Indonesia. Pertama-tama kita akan membuat telur pindang. Yang kita butuhkan 7 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 batang serai, 1 sendok makan asam jawa, setengah buah gula jawa, 1 kantung teh hitam, 10 lembar daun jambu, 3 lembar daun salam. Lalu 7 butir telur rebus, 3 hingga 5 sendok makan kecap manis. Oke, pertama-tama kita akan membuat telur pindangnya dulu. Kita seduh asam jawa karena kita akan ambil airnya saja. Sementara untuk bawang putih, bawang merah, gula jawa akan kita iris seperti ini. Sementara untuk serai agar keluar wanginya kita akan belah seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat telur pindang. Kita masukkan ke dalam panci daun jambu, daun salam, serai dan juga telur yang sudah direbus dan sudah dikupas seperti ini. Kita masukkan juga gula jawa yang sudah diiris, bawang putih serta bawang merah. Lalu kita akan masukkan air kurang lebih sekitar 1 liter ya mams. Oh ya, masukkan juga kantung teh hitam supaya nanti warnanya berwarna kehitaman. Tambahkan garam serta penyedap rasa. Lalu kita bisa mulai nyalakan kompornya. Kita masukkan juga air asam jawa, kurang lebih sekitar 2 sendok makan air asam jawa. Lalu kita akan masukkan kecap juga sesuai selera, sekitar 3 hingga 5 sendok makan kecap manis. Namun yang saya gunakan sekitar 3 sendok makan ya mams. Setelah itu kita akan masak hingga airnya sat. Nah, nanti kalau sudah hampir mengering, warnanya pun sudah berubah sehingga telurnya berwarna kehitaman seperti ini. Oke, ini sudah sat, jadi kita bisa angkat dan sisihkan. Oke, sekarang kita akan mulai membuat bistik Jawa. Yang kita butuhkan 3 hingga 5 sendok makan kecap manis, 500 gram daging khas dalam, 1 buah pala, 3/4 sendok garam, 1 sendok teh lada. Lalu 12 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 6 buah kemiri, 1 buah bawang bombay, 1 buah tomat, 2 ruas jari jahe, 1 ruas jari lengkuas, 1 batang serai, 3 lembar daun salam, 1 buah kayu manis, 3 buah cengkeh. Pertama-tama kita akan mengiris dagingnya dulu seperti ini. Jadi memang agak tebal karena setelah nanti dimasak, di presto, itu akan lebih mengkerut ya mams. Nah, setelah itu kita akan cuci bersih. Dan sekarang kita juga akan mengiris bawang bombaynya seperti ini. Kita akan iris kecil-kecil berbentuk kotak-kotak. Lalu kita akan geprek serai, jahe, lengkuas, serta pala. Jadi nanti ini semua bumbunya akan kita tumis lalu akan kita masak beserta dengan bumbu rempah lainnya. Sehingga bistik Jawa mempunyai keunikan sendiri dibandingkan dari stik yang umumnya dipanggang. Nah, ini kita haluskan bawang putih, bawang merah, serta kemiri. Tambahkan juga air untuk mempermudah kerja blender. Nah, setelah halus nanti bumbunya akan seperti ini ya mams. Kita akan iris juga tomat. Dan sekarang kita akan mulai siap untuk mengolah bumbunya. Saya akan keringkan dulu bumbu halusnya karena tadi saya menggunakan air untuk menghaluskannya. Lalu setelah airnya itu kering baru saya tambahkan minyak dan kita akan menumis bumbunya. Masukkan juga bawang bombay. Masukkan juga daging. Aduk agar bumbunya menyerap. Masukkan daun salam, kayu manis, serta cengkeh. Masukkan juga serai, pala, jahe, serta lengkuas yang sudah kita geprek tadi. Tambahkan garam, serta penyedap rasa sesuai selera. Tambahkan juga lada. Dan kita tuangkan air agar dagingnya mudah empuk. Lalu kita masukkan juga kecap. Nah, ini kecapnya sesuai selera.
Jadi saya gunakan sekitar 3 sendok makan, tapi bisa sesuai selera kalau ingin lebih manis. Nah, saya pindahkan juga ke presto agar lebih cepat empuk dan hemat gas. Nah, kalau sudah empuk seperti ini, kita bisa masak kembali hingga benar-benar matang serta bumbunya meresap. Kita masukkan juga tomat. Kita bisa tes rasa, kalau dirasa kurang kita tinggal tambahkan garam ya mams. Oke, ini sudah empuk jadi bisa saya angkat dan sisihkan. Sekarang saya akan menyiapkan sayur-sayurannya. Yang kita butuhkan 4 buah wortel, 100 gram buncis, selada secukupnya, serta 6 buah kentang. Kita akan potong-potong wortel serta buncis dan juga kentang. Setelah itu kita akan mengukus buncis serta wortel. Kentang kalau ingin dikukus juga boleh ya mam, sesuai selera aja. Nah, cuma di sini saya akan goreng. Kita akan rendam dulu kentang dalam air garam, lalu kita akan goreng hingga matang. Nah, ini sudah matang dan saya angkat. Sementara untuk seladanya tinggal kita cuci bersih saja ya mams. Sekarang saya akan membuat mayones Jawa. Yang kita butuhkan 1,5 sendok makan margarin, 2 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 butir kuning telur, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan mayones, 1,5 sendok makan mustard, dan 300 ml air. Kita akan cairkan dulu margarinnya. Lalu ini kita akan campurkan maizena dengan sedikit air. Kita masukkan maizena, kita tuang juga airnya, kita kocok agar tidak menggumpal. Lalu kita bisa masukkan garam, gula, serta lada. Aduk kembali hingga merata. Lalu kita bisa masukkan mustard serta mayones. Kembali kita aduk agar tidak ada yang menggumpal. Nah, sementara itu kita bisa siapkan juga kuning telur. Kuning telurnya jangan langsung dimasukkan agar tidak menjadi scramble eggs. Jadi ini kita pancing dulu dengan sedikit adonan, lalu kita kocok dulu hingga rata, hingga larut, baru kita masukkan sambil kita matikan kompornya. Lalu bisa kita aduk agar telurnya melarut dengan adonan. Nah, selanjutnya kalau sudah larut baru kita bisa nyalakan kembali kompornya. Aduk kembali hingga telurnya itu matang. Oke, ini sudah jadi mayones Jawanya, jadi saya akan angkat dan sajikan. Nah, ini semuanya sudah jadi, tinggal disajikan saja mulai dari sayurannya, selada, juga bistik Jawa, telur pindang, serta mayones dan sambal. Ini dia salad Solo, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya mams. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.